Kemudian selain itu juga bisa kita ambil dari tempat tinggal, misalnya di sekolah ya, atau di perpustakaan. Kemudian misalnya ada permasalahan di dalam masyarakat, atau misalnya di sekolah. Kemudian kisah pribadi dari pengarang cerpen tadi atau cerita pendek. Nah, itu adalah tentang tema. Nah, kemudian selain tema itu ada tokoh atau penokohan. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang berada di dalam sebuah cerita atau pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita yang disajikan tadi. Nah, adapun penokohan itu maksudnya itu penentuan watak atau sifat dari tokoh cerita tadi ya. Jadi di sini tokoh atau penokohan itu mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau tokoh, dia itu adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut atau cerita yang ditampilkan. Kemudian kalau penokohan, dia lebih kepada penentuan watak atau sifat tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, itu adalah tentang tokoh atau penokohan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah alur cerita. Nah, alur cerita itu maksudnya urutan atau jalannya suatu cerita di dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis itu sendiri. Nah, di sini ada dua jalur ya. Ada dua jenis alurnya yang biasa dilakukan atau digunakan oleh penulis, yaitu alur maju dan alur mundur. Nah, di sini alur itu dibuat oleh pengarang ya, agar cerita tidak membingungkan pembacanya. Nah, jadi dalam menyampaikan sebuah cerita, tentu ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh penulis tersebut. Nah, kemudian selain itu ada latar. Nah, latar atau setting itu mengacu pada waktu. Nah, waktu itu kemudian suasananya, tempat terjadinya sebuah cerita. Jadi, latar itu dia mengacu atau menuju kepada waktu ya, kapan ya cerita itu ditampilkan atau cerita itu kita bisa saksikan, misalnya di televisi atau misalnya kita bisa menyaksikan secara langsung ya. Kemudian bagaimana suasana di dalam cerita tersebut dan di mana tempat terjadinya sebuah cerita. Nah, jadi adanya latar itu tadi dapat memberikan gambaran secara nyata kepada pembaca tentang alur cerita atau latar cerita dari cerita tersebut. Nah, di sini yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan sebuah tulisannya tadi. Nah, di sini tentunya di dalam menyampaikan sebuah tulisan, pembaca harus menggunakan gaya bahasa yang khas ya, sehingga nanti ketika pembaca atau orang yang membaca tulisan tersebut, mereka bisa membedakan ya, siapa namanya, kemudian bagaimana alur cerita tersebut, karena dia menggunakan ciri khas dari gaya bahasa yang penulis gunakan di dalam cerita yang ia tampilkan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini berhubungan dengan cara penulis menyampaikan sebuah cerita. Nah, sudut pandang dapat dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi di sini sudut pandang itu berhubungan dengan bagaimana seorang penulis itu menyampaikan hasil tulisannya atau hasil dari pikiran yang ia pikirkan, dia tuangkan ke dalam sebuah cerita. Jadi di sini sudut pandang itu juga bisa dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi di sini dia bisa menggunakan 3 orang sekaligus ya. Nah, jadi ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah amanat. Nah, tentunya amanat itu adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil pembaca dari cerita tersebut. Nah, jadi ketika seorang penulis itu menampilkan atau dia memberikan tulisannya tadi lewat sebuah tulisan tadi, cerita-cerita yang ia dapat ya. Nah, tentu ada sebuah amanat atau pesan moral dari cerita yang ia tulis tadi.
Nah, dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan amanat, kemudian pesan-pesan dari cerita yang ditampilkan tadi, atau misalnya cerpen seperti yang sudah kita baca bersama-sama kemarin di pembelajaran yang kelima. Nah, jadi amanat itu dia dapat disampaikan secara tersirat ya maupun tersurat di dalam sebuah cerita yang ditampilkan oleh pengarang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik. Nah, itu ada di halaman 29. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun cerita yang berada di luar karya sastra tersebut. Nah, di sini unsur ekstrinsik meliputi yang pertama adalah latar belakang masyarakat, kemudian latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Nah, itu merupakan faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu adalah sebuah faktor di dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat sebuah cerpen atau cerita pendek. Nah, latar belakang ini terdiri atas beberapa faktor, antara lain yang pertama, riwayat hidup penulis, kemudian bagaimana kondisi psikologisnya, dan aliran sastra penulis tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah C, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, ada beberapa nilai dalam cerpen yang mempengaruhi proses terbentuknya cerpen. Nilai-nilai tersebut antara lain ada nilai agama, kemudian nilai sosial, moral, dan budaya. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam unsur-unsur ekstrinsik. Yang selanjutnya itu kalian buka buku LKS-nya halaman 30, yaitu materinya tentang pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila itu mengisyaratkan perilaku yang luhur. Nah, Pancasila mengajarkan bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila juga mengajarkan bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada sesama manusia. Contohnya, nah, seperti perilaku yang mengamalkan Pancasila sila pertama antara lain ya, hal yang pertama yang perlu kita lakukan dan wajib kita lakukan setiap hari, yang paling sangat sederhana yang bisa kita lakukan, pertama, berdoa sebelum makan. Kemudian rajin beribadah dan selalu berkata jujur, baik itu kepada orang tua, kepada teman, atau kepada guru kalian masing-masing. Nah, selain itu, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayangi, tidak meniru jawaban teman atau mencontek saat ulangan, dan tidak mengganggu teman yang berlainan agama saat mereka sedang melakukan ibadah. Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Nanti kalian juga bisa cari lagi di internet ya, apa saja contoh-contoh dari Pancasila yang mengamalkan dari sila pertama tadi. Ya, kalian bisa cari, nanti kalian juga bisa catat materinya di buku catatan kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya kita beralih ke buku tema. Nah, buku tema kalian buka halaman 44. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran 5 kemarin, selain mempunyai sikap yang bertanggung jawab, kemudian tekun, dan mempunyai keterampilan di dalam bekerja, di sini sebuah kejujuran merupakan hal yang sangat penting di dalam setiap pekerjaan ya. Jadi selain tekun, bertanggung jawab, rajin, dan mempunyai keterampilan tadi, ya kita juga harus jujur di dalam sebuah pekerjaan agar nantinya kita bisa dipercayai orang lain ya. Misalnya kita diberikan tanggung jawab, nah orang tersebut sudah maksudnya sudah percaya kepada kita karena kita sudah melakukan atau kita sudah punya sikap yang jujur di dalam bekerja.